warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Amelia, BP 19160017 dari kelas 3/1 Universitas Dharma Andalas, jurusan S1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fisiko-kimia dari mata pelajaran kimia kualitatif. Adapun pengertian analisis fisiko-kimia yaitu sifat senyawa yang mengacu ke sifat fisik dari sebuah senyawa kimia. Hal ini berarti sifat fisika dalam senyawa kimia seperti makroskopik, subatom, atom dan fenomena khusus di sistem kimia dalam kaitannya dengan hukum dan konsep di fisika. Fisika kimia menerapkan prinsip yaitu praktek dan konsep fisika seperti gerakan, energi, tenaga waktu, termodinamika, kimia kuantum, mekanika, dan keseimbangan dalam sebuah senyawa kimia. Adapun prinsip dasar metode analisisnya yaitu bahwa kimia analisis adalah suatu ilmu tentang identifikasi komponen sampel secara kualitatif dan kuantitatif. Dengan metodenya itu dibagi dua, yaitu klasik ini. Adapun dalam metodenya ada analisis pemisahan seperti destilasi, pengendapan, filtrasi, dan lalu ada analisis kuantitatif seperti titrasi, gravimetri, lalu adanya analisis kualitatif seperti bau, berat jenis, dan indeks refraktif. Yang kedua yaitu metode instrumental dengan adanya analisis pemisahan seperti pemisahan secara fisika, kromatografi, dan elektroforesis, lalu pemisahan secara spektroskopi. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif pada instrumental yaitu contohnya UV vis, AES, dan AAS. Lalu analisis kualitatif seperti X-ray, IR, MS, dan NMR. Kriteria pemilihan metodenya pada metode analisis ini yang pertama yaitu presisi, yaitu tentang ukuran keterulangan. Lalu akurasi, ukuran ketepatan pada suatu zat. Lalu sensitivitas, kemampuan membedakan antara konsentrasi dari analit. Yang keempat yaitu batas deteksi, yaitu batas terkecil dari suatu metode dapat mendeteksi atau LOD. Yang kelima yaitu selektivitas, yaitu kemampuan membedakan analit dengan senyawa yang lainnya. Adapun alat pada analisis fisiko-kimia ini contohnya seperti spektrometer UV vis, yaitu sebuah alat analisis kimia sampel dengan prinsip absorpsi radiasi gelombang elektromagnetik oleh bahan untuk panjang gelombang sinar UV sampai dengan sinar tampak. Adapun pengertian absorpsi itu yaitu proses radiasi elektromagnetik ditransfer ke atom, ion, atau molekul dan menyebabkan perpindahan partikel dari keadaan dasar ke tereksitasi. Adapun fungsi dari alat ini yaitu menentukan kandungan zat organik atau anorganik dalam sebuah larutan. Komponen pada spektrometer yaitu yang terpenting yaitu yang pertama sumber energi radiasi yang stabil, monokromatornya, lalu wadah sampel yang transparan, lalu adanya detektor radiasi yang dilengkapi dengan rekorder atau perekamannya. Ini pada gambar ini terdapat contoh sebuah alat spektrofotometer UV vis. Alat spektrometer ini pengukuran serapan cahayanya di daerah ultraviolet yaitu 200 sampai 400 nanometer dan pada sinar tampak dapat menyerap pada 400 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa. Lalu adanya skema susunan UV vis spektrofotometer yaitu
dari sumber radiasi, lalu ke monokromator, lalu ke sampel, lalu ke detektor, lalu ke perekamannya yaitu recorder. Sumber radiasinya yaitu terdiri atas bahan yang dapat tereksitasi ke tingkat energi yang tinggi melalui pertama yaitu proses pemanasan dengan bantuan arus listrik. Yang kedua yaitu proses pelepasan elektron pada beda tegangan yang tinggi. Ketiga, ketika kembali ke tingkat yang energi yang lebih rendah, bahan akan melepaskan sejumlah foton yaitu berarti kelebihan seperti itu. Adapun kelebihan dan kekurangan spektrum fotometer ini yaitu absorpsi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, dan adanya zat yang pengganggu dan kebersihan kuvet. Hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang lebih dari 165 nanometer. Pemakaiannya hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Sinar yang dipakai pun harus monokromatis, panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Caranya sederhana, dapat menganalisa larutan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.